Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Luki Hakim menyebut dirinya telah mengklarifikasi bahwa ia liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat secara umum ya. Berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih. Kan hari ini hari pertama kerja. Saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Sudah saya lakukan, tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta. Dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu
juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah. Sebelumnya pemirsa, viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri dan berbuntut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Dorcas, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini puluhan paket alat tulis dan sembako disalurkan guna mendukung serta memberikan semangat kepada anak-anak panti untuk lebih giat belajar menggapai mimpi. Di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia melakukan aksi Kadin Peduli melalui pembagian sembako serta paket peralatan sekolah ke Panti Asuhan Dorcas, Jakarta Pusat. Bantuan diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Kadin Korwil Kalimantan Andi Muhammad Yuslim Patawari yang juga Sekjen DPP Partai Perindo. Sebagai program Kadin Peduli menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Dorcas. Semoga kepedulian ini menjadi berkah kepada kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui, Idul Fitri tidak lama lagi, kita berbagi kebahagiaan. Sejatinya kita terlahir sama dan kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Mengucapkan terima kasih untuk Kadin Indonesia yang sudah memberikan berkatnya bagi kami pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sesama dan terutama untuk peduli kepada sesama di seluruh Indonesia. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia, terkhususnya kepada Ketua Umum Bapak Anindya Bakri atas kepeduliannya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia terus berkomitmen membantu sesama sebagai bentuk upaya mendukung pemerintah di bidang sosial. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Paki, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Ratusan warga rela antri hingga berjam-jam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengurus pajak kendaraan mereka. Adanya diskon khusus bagi seluruh wajib pajak menjadi keringanan bagi warga.
Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat padati pelataran Samsat Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antusias warga yang memiliki tunggakan pajak sangat tinggi saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan diskon pajak bagi seluruh warga Jawa Barat. Bahkan seorang pemudik asal Brebes yang mudik ke Cibiru, Bandung langsung memanfaatkan momen pengampunan pajak kendaraan ini. Rencananya usai mengurus pajak kendaraan, pemudik ini akan kembali ke Brebes. Ini tadi ngantri dari jam berapa nih, Pak? Ngantri dari jam 7. Jam 7. Ini lihat mau mudik ya? Mau mudik, tapi bayar pajak dulu. Bayar pajak. Pajak dulu. Terus Pak nih? Ini cabut berkas. Oh, cabut berkas. Pak, itu kemarin sempat tahu ada informasi dari mana, Pak? Pajak gratis ini? Dari TikTok. Dari TikTok, lihat di TikTok. Program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah provinsi ini berlangsung dari 20 Maret hingga 30 Juni mendatang. Siap, Alhamdulillah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 1 Ranca Ekek atau lebih dikenal dengan Samsat Ranca Ekek, sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai dengan hari ini, Alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, sekitar 35-45%. Dengan jumlah KBM hampir 20.000 yang memanfaatkan program ini. Serupa dengan di Ranca Ekek, warga Sidoarjo pun antusias membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di kantor Samsat di kawasan Halan Cemengkalang. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah wajib pajak kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka jam 8 pagi, ratusan warga sudah datang dan mengantre. Apa Bu? Bayar pajak atau? Iya, saya bayar pajak, Pak. Bayar pajak Bu ya? Sama ganti plat. Antri Bu ya? Ya, lumayan antri karena ini kan habis libur Lebaran. Saya datang pagi, prosesnya cepat ditangani dan ini sudah selesai. Ganti plat 5 tahunan, Pak. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Beludak tadi? Iya, karena habis liburan, Pak. Pasti kalau habis liburan mesti beludak, Pak. Gitu ya? Iya. Untuk membayar pajak tahunan kendaraan.